Sebelumnya, perkenalkan, saya Bidan Merli ya Bu. Di sini saya akan nanti menyampaikan konsultasi mengenai kebutuhan tentang lansia ya Bu. Sebelumnya saya akan menjelaskan tujuan dari pendidikan kesehatan. Tujuan dari pendidikan kesehatan ini yaitu agar kita mampu menerapkan kebutuhan diri kita sendiri, mampu memahami apa yang kita butuhkan. Sebelumnya, apakah Ibu merasakan ada perubahan fisiologi dari tubuh Ibu seperti apa? Kalau psikologi itu Bu, kayak ada mungkin ke bawah tua ya Bu, jadinya suka marah-marah gitu kan. Itu kadang rasa perasaan itu memang tapi kalau untuk apa tuh mungkin ke fisiknya ya ini makin tua makin Sedikit saya jelaskan ya Bu, perubahan fisik pada kita ibu lansia ini yaitu seperti yang Ibu katakan tadi ya Bu, sistem pencernaan kita sedikit terganggu dan pada tubuh kita itu pasti merasakan sakit ya Bu. Perubahan pada tubuh kita, ibu-ibu pasti seperti kulitnya sudah mulai keriput ya Bu, dan juga banyak masalah-masalah di dunia Bu. Adapun gangguan yang Ibu rasakan seperti apa, misalnya Ibu merasakan fisik Ibu seperti, karena kan pasti Ibu kurang bergerak ya Bu, kita sudah tua. sampai aja Bu. Ya Bu, itu juga jika kita kurang bergerak juga mengakibatkan gangguan pada sendi dan juga sendi otot, dan juga penyakit, bisa menyebabkan penyakit jantung dan pembuluh darah kita karena kurangnya bergerak ya Bu. Dan juga ada pun kebutuhan nutrisi, Ibu pola nutrisinya gimana Bu? Apa dijaga atau gimana kebiasaannya? Makan juga, terkadang juga ada kolesterol kayak gitu kan, suka makan yang minyak kacang kayak gitu ya Bu. Gara-gara kadang begitu sama murah, kalau suka makan kacang-kacangan gitu kan Bu. Kalau untuk minum biasanya pagi-pagi minumnya teh dengan putih. Iya Bu, juga ada menurunnya rasa indera perasa ya Bu, pengecapan kita sedikit berkurang ya Bu, dan juga menurunnya tidak nafsu makan seperti itu kan Bu, dan juga Ibu kan mengalami tadi sering kolesterol ya Bu. Penyakit kolesterol itu kan juga berakibat dari dampak makanan ya Bu, seperti kacang-kacangan dan kadar gula yang tinggi kayak gitu ya Bu. Dan juga saya menjelaskan sedikit kebutuhan nutrisi dan kalori untuk wanita seperti kita itu. Kalau aktif, wanita aktif itu membutuhkan 2000 sampai 2200 kalori per hari ya Bu. Dan juga sedikit karena sedikit aktif untuk bergerak juga membutuhkan 1800 kalori per hari. Dan juga untuk pergerakan yang tidak aktif membutuhkan 1600 kalori per hari. Bagaimana Bu? Saya penasaran Ya Bu. Dan jaga juga pola makanannya ya Bu. Apakah Ibu mengikuti posyandu Bu, seperti posyandu lansia setiap minggunya? Enggak ya Bu? Oh iya, biasanya itu kan ada posyandu lansia ya Bu, dari kadernya seperti itu, dan juga biasanya itu dilakukan pelayanan kesehatan seperti menanyakan kesehatan atau
kegiatan ibu sehari-hari di rumah seperti apa, dan memeriksakan tekanan darah ibu, dan juga mencatat keluhan-keluhan yang ibu rasakan ya Bu. Dan juga ada juga biasanya pemberian makanan bergizi supaya ibu bisa mencontohkan apa saja makanan yang boleh dimakan dan juga dijaga seperti itu lansia ya Bu. Selanjutnya juga biasanya ada kegiatan olahraganya seperti senam. Ibu-ibu lansia kan pagi-pagi itu dilakukan oleh kadernya, oleh bidannya, dan juga kegiatan non kesehatan seperti baik Bu, itu saja yang bisa saya jelaskan. Sebelumnya apakah ada yang ingin Ibu tanyakan mengenai lansia, kebutuhannya atau apa mengenai kesehatan? Kalau sekarang nggak ada Bu, tapi saya mau mencoba untuk posyandu ini nanti apa namanya? Posyandu lansia ya Bu, seperti olahraga, seperti itu kan Bu? Apa namanya itu? Saya sehat juga ya. Iya. Baik Bu, terima kasih sebelumnya Bu. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum Ade, perkenalkan nama kakak Tasya Melia Putri. Kalau boleh tahu nama dia siapa ya? Nama saya Meli. Dia di sini kan kakak ingin mendata dan konsultasikan sama Ade perihal tentang remaja, seputar remaja. Apakah Ade bersedia? Bersedia Bu. Di sini Ade pastinya udah tahu kan seputar kesehatan reproduksi, makan makanan yang bergizi untuk remaja, dan kebutuhan nutrisi, misalkan usia perkawinan, penyakit HIV, bahaya narkoba, dan lain-lain. Di sini kakak akan menjelaskan dan memberitahu kepada Ade dan sedikit bertanya kepada Ade. Apakah boleh Ade? Boleh Bu. Di sini kakak akan menjelaskan tentang sistem reproduksi untuk remaja dan kita sebagai wanita ya Dek. Ade sebelumnya udah menstruasi? Sudah Usia Ade sekarang berapa kalau boleh tahu? 17 tahun. 17 tahun. Sekarang kan Ade sudah melakukan mengalami reproduksi sekarang kan? Pasti kan itu setiap bulan sekarang Ade. Dari Iya. usia berapa Ade kalau boleh tahu? Dari usia 12 tahun. 12 tahunnya itu di sekitar kelas 6 SD Iya. dan SD mau ke SMP ya. Nah, kan udah lama. Mungkin sistem reproduksinya menstruasinya sudah lancar ya, atau masih jarang-jarang? Alhamdulillah lancar Ya. Nah, untuk itu ya sistem reproduksi wanita itu kan bekerjanya tergantung dengan pola makan, pola istirahat Ade, kayak gitu kan. Nah, kita mau nanya pola nutrisi Ade dan hidrasi Ade gimana? Contohnya minum, makanan Ade terjaga atau ada makan banyak, makan kayak lembek apa? Biasanya sih Bu Bidan, saya kan sering makan nasi ya tentunya, dan juga biasanya tuh biasa anak muda kan makan makanan sekarang kan seperti seblak, seperti itu makanan yang pedas kayak gitu. Kadang jajanan-jajanan di luar itu. Kalau pola minumnya seperti kadang-kadang minum es, pop ice seperti itu, es krim seperti itu ya Bu. Kalau yang kayak gitu coba dulu deh Ade kurangin, karena nggak baik untuk kesehatan deh, apalagi kita sebagai wanita itu banyak banget yang harus kita jaga. Dan juga untuk seperti ada makanan yang pedas-pedas itu kan nggak baik untuk bagian ini, ada perut Ade kayak gitu, usus Ade kan nggak bagus nantinya. Nah coba dikurangin untuk makan sebelah yang pedas-pedas, minum-minum yang es itu kurangin, apalagi kalau ada lagi halangan, kalau bisa dikurangin itu minum esnya Gitu ya Bu. iya. Di sini kakak mau menjelaskan juga bukan cuma sekedar pola nutrisi dan lain-lain. Kalau di sini mau menjelaskan tentang usia perkawinan. Ade sebelumnya kalau boleh tahu Ade mau sebelumnya maaf ya, Ade mau menikah di usia berapa? Itu kalau kakak boleh tahu. Tapi ada sih Kak keinginan untuk menikah muda ya tentunya. Tapi ada sebagian orang mengatakan menikah usia muda itu
cukup agak berbahaya. Misalnya nanti kita seperti saat hamil seperti itu sangat berbahaya. Itu bagaimana ya Bu Bidan? Jadi emang kan kita kalau misalkan ada yang mau nikah di bawah umur 21 tahun, apalagi ada yang menikah di umur 19 tahun 18 tahun, itu tuh karena reproduksi itu belum bekerja semua. Dan itu nanti waktu ada melakukan persalinan itu tuh banyak hambatan deh. Makanya itu terkadang anak usia dini yang udah menikah itu tuh mengalami faktor resiko meninggal itu lebih besar. Wah, jadi kakak harapkan untuk adik jangan dulu menikah di usia dini. Kalaupun adik menikah di usia dini, tundahan namanya untuk punya anak dulu. Karena apa? Tunggu ada usianya seperti 21 tahun, ada boleh. Karena sistem reproduksi adik sudah berjalan semua, udah bagus, udah lengkap, udah sempurna ibarat kata adik gitu ya. Nah, itu tuh biasanya deh untuk usia kehamilan itu untuk anak masih dini kalau melakukan pernikahan ini itu kan dihamil. Nah, kalau untuk anak pertama itu biasanya resiko kematian ibunya itu lebih besar. Karena apa? Ya karena itu terkadang kita belum siap mental, kadang-kadang belum tahu namanya belum matang secara reproduksi kita. Dan juga kita langsung kaitkan aja ke penyakitnya ya, apalagi misalkan sekarang kan ada pasti kan udah tahu kan namanya itu sekarang kita udah di zamannya yang modern, banyak sekali namanya pergaulan apalagi tentang seks. Yang HIV itu udah tahu kan adik-adik, udah belajar ya pasti SMA. Nah, HIV itu kan berbahaya kan, penyakit yang berbahaya yang adik tahu kan. Nah, itu tuh jangan sampai kita mendapatkan penyakit itu. Karena itu tidak baik dan juga untuk kesehatan, reproduksi itu tuh nggak baik. Yang ada tahu tentang HIV itu seperti apa? Setahu saya itu seks bebas ya Kak. Itu itu biasanya gimana ya Kak? Apakah ada pengobatan misalnya orang terkena penyakit HIV itu? Jauh tentang HIV itu atau yang itu belum ada obatnya. Karena itu misalkan ada berhubungan dengan orang yang sering melakukan seks bebas dan dia ketularan oleh orang yang sebelum dia lakukan itu sama adik, misalkan adik kata ya dia itu ya, nah itu tuh bakal menular dia itu menularnya lewat darah dan lewat banyak itu lewat apa itu kalau itu. Nah adik dari itu jangan sampai pernah kepikiran untuk melakukan hal itu sama orang yang random kayak gitu, dan kita nggak tahu deh latar belakang seseorang kan, yang ngapain aja selingkuhan itu, yang ngapain gini kan kita nggak tahu. Yang terbaik itu seperti kita perempuan ya deh. Lalu juga terkadang kan namanya orang sekarang suka minum alkohol, narkoba, dan itu narkoba juga nggak baik deh untuk itu menyebabkan turunnya fungsi hormon serta gangguan fungsi seksual. Ada sebelumnya ada nggak minuman alkohol kan? Enggak Kak, cuman minuman seperti kopi, seperti minuman sekarang ya dingin gitu. Soda pasti ya. Pasti kadang-kadang minuman. Jangan yang beralkohol ya deh, karena itu nggak bagus juga untuk tubuh kita. Karena kalau ada misalkan udah mabuk, orang-orang tuh udah mabuk, pasti kan akal sehatnya udah kemana-mana tuh kan. Nah, itu juga baik juga untuk diri kita kayak gitu intinya. Kalau miras jangan dulu ya minum kayak gitu. Ada kalau untuk sosial media itu pastinya make dong. Nah, jangan sampai ada menyalahgunakan sosial media ya dek untuk nonton yang porno kayak gitu, hindari deh, jauhi karena itu menyebabkan terkadang kalau cowok biasanya kan kebanyakan nonton itu jadinya tuh kayak dia tuh menghayal kayak pengen melakukan itu, padahal itu tidak baik. Jadinya kayak yang menguasai hormon dia gitu kan. Dan kalau orang yang sering nonton video-video seperti itu deh, sistem pekerjaan itu kayak lebih cepat. Nah jadi itu tuh kayak membuat reproduksi sebenarnya kayak usia anak-anak sekarang kan ada tahu kan usia 10 tahun, di bawah 10 tahun sudah nonton gitu. Jadi
jadinya kan kayak jiwa reproduksinya itu sebenarnya belum baik untuk bekerja, tapi udah dipaksakan untuk gara-gara hal penonton seperti itu. Ada yang hindari lah namanya kayak gitu. Apalagi udah mengalami masturbasi itu resikonya gede banget ya. Kita udah mengalami usia subur, masa subur ya kan, itu gak baik. Nah itu ada, pokoknya hindari. Nah ada, tahu dong kekerasan seksual pastinya kan. Iya. Nah, cara untuk menghindarinya ada udah tahu belum? Itu belum tahu sih Kak, pemahamannya tentang itu. Nah, ada bisa menghindari hal seperti macam itu jika menemui cowok yang kayak otaknya gesrek mungkin ya dibilangnya, yang kayak ketemu orang dikit pakai yang seksi atau gimana mulai menungguin, mulai melakukan pelecehan itu kan banyak sistemnya. Nah ada bisa kayak bersifat tegas, jangan mudah percaya penuh terhadap orang itu. Misalkan dia mau ngajak adek kayak dia ini kebutuhan gini-gini itu jangan mau, tolak ya deh, tolak mentah-mentah, kabur kalau bisa. Kalau dia udah mau pegang-pegang adek itu jauhi, hindari obrolan yang berbau porno-porno gitu, hindari ya, oke? Dan juga ada sebelumnya pernah nggak dibully atau sama teman-teman atau di gimana itu pernah merasakan nggak dibully atau diomong sama teman-teman di sosial gitu? Apa yang pernah didapatin? Contohnya kayak ih lo kayak badan lo jelek banget gitu. Berarti sih Kak, kadang-kadang itu kan laki-laki ya, atau teman kita kan bilang badan kamu bentukan ya kayak gitu. Nah, adek sebagai wanita dan juga kita juga punya hati, adek boleh mengambil sikap yang berposisi kayak tegas ya, ngomongnya yang secara positif, sampaikan dengan baik, jangan pakai menggunakan kekerasan ataupun berantem gitu, jangan. Kalau misalkan ada yang mendapatkan tindakan seperti itu, ambil positifnya aja dan negatifnya dibuang gitu. Artinya kalau dia yang bilang kamu gendutan ya kita harus menjaga pola makan kita ya kan, tapi kita boleh tegas juga deh, kayak kita tuh harus punya prinsip kayak gitu kan. Nah jangan mau ditindas intinya ya, setiap orang gak mau ditindas ya intinya. Ada harus tetap melawan gitu, tapi dengan hal melawan itu jangan yang hal negatif, dengan cara yang berpikir smart, oke? Nah untuk hal-hal reproduksi dia udah tahu belum apa aja yang harus dia lakuin untuk menjaga hal-hal tentang reproduksi adek gitu? Belum tahu sih Kak. Nah yang udah kakak sampaikan tadi kita balik lagi ya. Nah ya untuk menjaga reproduksi gitu ya adek harus menjaga kebersihan reproduksi adek, sering bersihin bagian-bagiannya gitu kan. Nah kalau halangan itu kalau lagi halangan itu kalau bisa ganti softteknya itu jangan terlalu lama, sekiranya udah 4 jam 5 jam itu ganti softteknya, karena nggak baik lama-lama ya dek. Dan juga makanan yang sehat itu perlu kurangilah, namanya makan seblak yang pedas, yang junk food itu hindarin, bukan dihindari sedikit, dikurangin, karena kita tuh nggak bisa menghindarinya yang seperti itu. Dan juga kayak minumannya hindari yang bersoda, karena nggak bagus juga untuk kita sebagai wanita, apalagi kita lagi masa subur gitu ya, hindarilah ya gitu deh. Lalu untuk hindari rokok juga, ada yang nggak ngerokok ya, nggak bagus, hindari namanya rokok karena itu nggak baik juga ya bagi kesehatan kita, pastinya ini udah tahu kan. Dan juga jangan minum alkohol kayak gitu ya, minum alkohol hindari lah deh karena itu nggak baik banget, oke? Hindari seks beresiko yang kakak udah bilang tadi. Itu aja, kalau jangan berpikir sampai ke sana untuk melakukan hal seperti itu. Menurut kakak itu tuh kalau seks yang beresiko itu kan berbahaya banget kan, bisa merugikan kita, merugikan masa depan kita, merugikan orang tua, dan kita ibarat kata itu dipandang buruk kan sama orang kayak gitu kan, karena kita melakukan hal yang salah. Dan itu juga tidak baik juga kan deh, untuk agama juga nggak baik, segalanya nggak baik kalau yang udah kita melakukannya sebelum kita menikah. Nah seperti itu. Nah dan juga ada sebagai remaja pastinya kan suka stres, suka capek gitu kan, suka banyak kegiatan. Nah itu tuh untuk hal reproduksi aja ada harus jaga, harus jangan stres terlalu sering, jangan
jangan banyak pikiran dan pola istirahatnya harus dijaga. Jangan sampai kita masih muda udah gila kata orang tuh ya, dan jangan sampai masih gila. Kalau harapan kita cuma sih kita nggak sehat-sehat aja gitu kan. Nah di sini kalau cukup kakak sampai di sini kakak menyampaikan materi dan kakak menjelaskan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada kak. Semuanya jelas dan bisa saya pahami dan bisa saya terapkan ya di rumah. Baik. Kakak terima kasih sudah bisa membantu kakak untuk mewawancarain adek. Mau mengganggu waktunya sebelumnya. Terima kasih, Dek, kakak pamit. Terima kasih.